Sementara itu, aksi drifting berbahaya dilakukan dua pengemudi mobil mewah di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi pun masih mencari identitas sang pengemudi. Satu persatu mobil mewah melakukan aksi nekat dan berbahaya drifting di persimpangan Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi ini viral dan diduga aksi ini dilakukan untuk dijadikan konten media sosial karena ada sejumlah remaja yang berdiri di pinggir jalan lalu mengabadikan dengan ponsel. Video telah viral dan polisi belum mengetahui identitas pengemudi mobil yang melakukan aksi drifting ini. Meski tidak menimbulkan korban, namun aksi berbahaya ini tentu menyalahi aturan. Untuk mencegah terjadinya aksi serupa, polisi melakukan tindakan preemptif dengan melakukan pemantauan, menyiagakan personil dan memasang rambu larangan di lokasi. Kami nanti tidak akan bisa menindaklanjuti sendiri, kita koordinasi dengan stakeholder yang lain, bisa dari Dinas Perhubungan, dari Pakop Polres Selatan, kemudian dari Polsek, kemudian dari yang lain, bisa kasih di situ apakah dipasang rambu, tidak boleh drifting di situ. Atas peristiwa ini, polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan berbahaya seperti balap liar dan drifting di jalan umum karena dapat membahayakan nyawa pengguna jalanan lain. Jika ingin menyalurkan hobi membalap dan drifting, sebaiknya menggunakan fasilitas yang resmi seperti fasilitas drifting di Pusdiklantas Polri di Serpong, Tangerang Selatan yang memiliki program Indonesia Driving Safety Center. Sayang sekali ya, hanya demi konten tapi menjadikan banyak pihak yang bisa saja terdampak. Tadi pengendara jalan lain meskipun itu malam hari, tapi tetap saja mengganggu ketertiban umum begitu ya Togi ya. Ya, memang aksi drifting ini sering dilakukan mungkin di weekend, di malam hari menjelang subuh ya. Ini mungkin menghimbau untuk aparat kepolisian untuk bisa melakukan patroli di malam hari, ya, agar tidak mengganggu aktivitas warga lainnya ya. Betul sekali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dua mantan teknisi PLN mendalangi pencurian kabel di gardu listrik PLN di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya, selain merugikan negara ratusan juta rupiah, pencurian kabel PLN membuat warga kerap mengalami pemadaman listrik. Ayo. Polisi meringkus dua pelaku sindikat pencurian kabel PLN di sejumlah gardu di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku menggunakan atribut seragam lapangan PLN tak berkutik saat tim Reskrim Polsek Tambora menemukan peralatan untuk memotong kabel dari dalam tas pelaku. Dalam pengembangan kasus, polisi menangkap seorang pelaku lainnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari penyelidikan terungkap, sindikat pencurian kabel milik PLN ini didalangi mantan teknisi PLN yang sudah tidak bekerja selama 1 tahun. Para pelaku mencuri kabel di sejumlah gardu PLN mengakibatkan warga kerap mengalami pemadaman listrik. PLN pun merugi ratusan juta rupiah. Ketiga pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya pemirsa, eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Ya, kericuhan terjadi saat ratusan warga berusaha menghadang petugas demi mempertahankan tempat tinggalnya. Eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara ratusan warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan eksekusi terjadi. Ratusan warga yang sudah menempati rumah puluhan tahun ini berusaha mempertahankan rumah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Salah satu warga menyebut rumah yang akan dieksekusi sudah membayar secara tunai. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan alamat dan nama jalan.
Warga meminta pengadilan untuk memperbaiki alamat yang salah tersebut. Warisan dari orang tua kita. Beberapa orang tua dari kita ya memang udah meninggal. Cuman kan tiba-tiba aja prosesnya adalah pengeksekusian. Kita di sini tidak dikasih waktu. Seharusnya kan dikasih waktu untuk menahan penundaan eksekusi. Sementara pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan puluhan warga yang selama ini menempati rumah tersebut tidak memiliki surat tanah yang sah. 12 rumah yang kita eksekusi hari ini ya, itu berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu ya Bapak-Bapak semuanya ya. Dan eksekusi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Usai eksekusi rumah, rencananya warga yang menjadi korban nantinya akan dipindahkan ke wilayah Jati Asih selama 3 bulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Utara di mana seorang maling nekat menyandra ibu-ibu di kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Ya, pelaku sempat menyandera korban dengan parang sebelum akhirnya ditangkap warga. Jangan kau ancam. Di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Seorang ibu lanjut usia disandra oleh pria dengan menggunakan parang. Korban bernama Darwati Hasibuan, wanita berusia 60 tahun, warga Jalan Kalapane, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Warga dan beberapa polisi sempat melakukan negosiasi terhadap pelaku, namun tidak berhasil. Pelaku berhasil dilumpuhkan usai salah satu warga yang menyerangnya dari belakang. Usai dilumpuhkan, pelaku babak belur dihakimi massa. Kubunuh ibu ini nanti, kalau kamu mendekat, kubunuh, katanya. Datang orang itu, jangan kau bunuh ibu itu nggak bersalah, katanya. Datang, nah, kata polisi, kau kenapanya? Udah 3 kali 1 bulan ini kau di kantor polisi, ini kau bikin lagi kejadian begini, kata. Iya Pak, aku mau mati nih ya, tapi kalau aku mati, ibu ini harus mati, kata. Usai kejadian, pelaku yang babak belur dihajar massa langsung dilarikan ke RSUD Kota Pinang karena kritis. Kepolisian Polsek Kota Pinang masih mendalami kejadian tersebut dan belum bersedia memberikan keterangan. Ya, pemirsa, selalu waspada saat berada di jalan raya karena seorang wanita menjadi korban penjamretan hingga terseret 15 meter di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, aksi penjamretan terekam CCTV. Menggunakan sepeda motor, 2 pelaku penjamretan menyasar seorang wanita yang akan naik bus jemputan di kawasan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibatnya korban terjatuh hingga terseret sejauh 15 meter karena mempertahankan benda berharganya yang dirampas pelaku. Korban pun menderita luka memar di tangan dan kakinya. Bahkan salah satu rekan korban juga terjatuh saat berusaha memberikan pertolongan. Akibat kejadian ini, korban harus kehilangan tas berisi dokumen pribadi dan ponsel mewah. Aksi penjamretan ini terekam CCTV hingga viral. Korban pun sudah melaporkan kejadian ini dan berharap pelaku segera ditangkap. Ya, sementara itu viral seorang pria mengamuk naik di atap pura dan rumah warga di Plaza Kuta Badung, Bali. Warga dan petugas di lokasi berusaha mengamankan pelaku. Viral di media sosial, sejumlah warga berupaya mengamankan seorang pria yang ada di atap pura di atas rumah warga di kawasan Plaza Kuta Badung, Bali. Pria tersebut mengamuk tanpa alasan yang jelas dengan melempari warga dengan benda yang ada di dekatnya. Petugas dan warga berhasil mengamankan pelaku dan langsung dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dialami pelaku. Barang-barang yang digunakan pelaku, ya salah satunya kayu dan juga tadi ada bambu kuning ya, bambu kuning yang juga digunakan. Kemudian kita sudah melakukan olah TKP dan juga kita sudah memeriksa kembali saksi-saksi yang ada di lokasi. Petugas menjelaskan ada 2 laporan terkait perusakan atap rumah dan pura milik warga, serta seorang warga yang terluka akibat ulah pelaku. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR perpanjang masa pencarian 1 korban hilang asal Spanyol yang tenggelam di perairan Labuan Bajo. Ayu sudah akan segera kembali.